Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nindal Aprilia dengan NPM akhir nomor 6. Di sini saya akan melakukan analisis pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan yang dimoderasi oleh kepercayaan menggunakan metode PLSM. Sebelum input data, kita sudah mempunyai data dengan format file text MS-DOS, di mana pada penelitian ini terdapat 3 variabel. Yang pertama, variabel X kepuasan pelanggan memiliki 4 indikator, ini sebagai variabel independen, kemudian variabel Z kepercayaan sebagai variabel moderator dengan 3 indikator, kemudian variabel Y yaitu loyalitas pelanggan dengan 3 indikator sebagai variabel dependen. Penelitian ini menggunakan hipotesis one-tailed dengan 2 hipotesis, di mana H1 berbunyi kepuasan pelanggan berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas pelanggan, H2 berbunyi kepercayaan memperkuat pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan. Oke, kita langsung input data. New project, kita namanya kita import data. Nah, ini kita create model di mana kita memilih PLSM. Setelah seperti ini, kita melakukan setting data dengan menggambar variabelnya. Kita mulai dari variabel X, yaitu variabel kepuasan pelanggan. Kemudian dari indikator namanya Z1, kemudian indikator Z2, namanya Y2, indikator Z3, ini indikator Z3 di sini, namanya Z3. Kemudian yang terakhir yaitu variabel loyalitas pelanggan, kita tarik di sini. Loyalitas pelanggan. Ini di sini. Kita membuat gambar untuk variabel latennya kepercayaan. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal memasukkan semua indikator dari variabel kepercayaan ke variabel laten di sini. Nah, ini arah panahnya keluar karena variabel kepercayaan termasuk reflektif, karena variabel kepercayaan yang menyebabkan perubahan pada indikator-indikatornya. Nah, seperti ini tinggal kita rapikan terlebih dahulu. Nah, variabel kepercayaan ada di tengah. Ini kita hide biar kelihatan lebih rapi. Seperti ini kita tinggal menarik garis. Kita tarik garis dari variabel kepuasan pelanggan ke loyalitas pelanggan. Ini narik garisnya tergantung dari hipotesisnya ya. Nah, karena variabel kepercayaan adalah variabel moderator, jadi kita tarik garis di tengah-tengah di variabel antara variabel kepuasan pelanggan dan juga loyalitas pelanggan. Kalau sudah seperti ini, kita lakukan olah data, di mana olah data ini terdapat 2 langkah, yaitu yang pertama ada algoritma dan juga post-track. Nah, kita yang langkah pertama terlebih dahulu ada PLSM algoritma. Kita klik.
Nah, untuk uji yang pertama kita melakukan uji convergent validity pada outer loading, di mana saya menggunakan pendapat dari variabel, di mana semua nilai indikator variabel itu menunjukkan nilai outer loadingnya di atas 0,7 sehingga dikatakan valid. Meskipun pada indikator Y1 nilai variabel nilai outer loadingnya itu di bawah 0,7 yakni 0,697 tetap bisa dikatakan valid, tetapi untuk indikator Y1 sebaiknya dipertimbangkan untuk dievaluasi lebih lanjut. Untuk uji yang kedua yaitu diskriminan validity. Diskriminan validity ke cross loading. Nah, itu untuk membandingkan nilai cross loading suatu indikator atau variabel tersebut dibandingkan dengan variabel lainnya. Apabila nilai cross loadingnya itu lebih besar dibandingkan dengan variabel lainnya, maka nilai tersebut dikatakan valid. Untuk 3 indikator X1, X2, dan X3 pada variabel kepuasan pelanggan ini nilainya lebih besar dari variabel lainnya, yaitu variabel kepercayaan dan juga loyalitas, maka nilainya ini dikatakan valid. Tetapi untuk variabel X4 pada kepuasan pelanggan nilainya itu lebih kecil dari variabel loyalitas pelanggan, sehingga nilai ini dikatakan tidak valid. Selanjutnya, untuk 3 indikator dari loyalitas pelanggan yaitu Y1, Y2, dan Y3, nilainya lebih besar dari variabel lain, yaitu variabel kepercayaan dan juga kepuasan pelanggan, sehingga nilai ini tuh dikatakan valid. Kemudian uji selanjutnya yaitu uji konstruk reliability. Nah, di mana nilai dari Cronbachh alpha dan juga nilai dari composite reliability ini lebih besar dari 0,7, maka data dinyatakan reliable karena semua warna hijau. Kemudian kita uji R-square. Nah, nilai R-square pada variabel loyalitas pelanggan sebesar 0,697 atau 69,7%, yang artinya kepuasan pelanggan mampu menjelaskan variabel loyalitas pelanggan sebesar 69,7%. Sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian, di mana nilai 69,7 ini tuh termasuk model moderat. Oke. Untuk uji selanjutnya kita menggunakan langkah yang kedua yaitu bootstrapping, di mana tadi penelitian ini tuh langkah lewat start calculate. Selanjutnya kita klik P koefisien. Yang pertama, ini kita gunakan untuk uji moderating effect pada P koefisien. Yang pertama, direct effect yaitu H1 yang berbunyi kepuasan pelanggan berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas pelanggan, kepercayaan pelanggan dan juga loyalitas. Ini nilai p-value-nya sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan nilai koefisiennya positif, yang berarti kepuasan pelanggan berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas pelanggan, maka H1 diterima. Kemudian indirect effect yaitu H2 yang berbunyi kepercayaan memperkuat pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan. Ini kita lihat kepuasan pelanggan di sini, di mana nilai p-value-nya itu lebih kecil dari 0,05 sebesar 0,009, tetapi untuk nilai koefisiennya ini negatif, yang berarti kepercayaan memperlemah pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan, sehingga H2 ditolak. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.